Ustaz. Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi Fiqhul Asma'il Husna, inna min ashharil aqwali fi ta'yinil ismil a'zami wa awlaha bis-sawabi wa aqrabuha lil adillati huwa anna al-ismal a'zam huwa Allah. Wa ila hadzal qaul dhahaba jam'un min ahli al-ilmi. Qala al-Imam Abu Abdullah Ibn Mandah fi kitabih At-Tauhid, wa qad ikhtara fihi anna isma Allah al-a'zam huwa Allah. Qala fasmuhu Allah ma'rifatu dzatihi. Mana Allahu azza wa jalla khalqahu an yatasamma bihi ahadun min khalqihi aw yud'a bismihi ilahun min dunihi. Ja'alahu awwalul iman, ja'alahu awwalal iman wa umudal islam wa kalimatul haqqi wal ikhlas wa mukhalifatul adidda wa mukhalifatul adda'i wal israki fihi. Yahtajizul qa'il minal qatl wa bihi taftahul faraid wa tan'aqidul iman wa yusta'adu minasy syaitan wa bismihi yaftatihu wa yahtammu al asya. Tabarakasmuhu wa la ilaha ghairuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para ikhwah sekalian, pembahasan beberapa hari yang silam bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu meskipun banyak tapi tak sama, sebagian lebih utama daripada sebagian lainnya. Pada pagi hari ini kita akan menyebutkan apa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Dan kita telah sebutkan pada beberapa hari yang silam bahwasanya ulama berselisih dalam menentukan manakah nama Allah yang paling agung. Ya. Maka inilah dia pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama tentang apa nama Allah yang paling agung. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, inna min ashharil aqwali fi ta'yinil ismil a'zami wa awlaha bis sawabi wa aqrabiha lil adillati huwa anna al ismal a'zam huwa Allah. Sesungguhnya pendapat yang paling populer untuk menentukan apakah nama Allah yang paling agung dan pendapat yang paling benar, ya, yang paling dekat dengan dalil-dalil bahwasanya nama Allah yang paling agung adalah Allah itu sendiri, huwallah. Jadi nama yang paling agung adalah Allah. Dan Allah maknanya adalah dzul uluhiyah, Tuhan yang berhak diibadati, Tuhan pemilik segala macam bentuk ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk mengibadatinya dan menyerunya dengan nama yang paling agung, Allah. Tatkala hamba mengatakan ya Allah, maknanya wahai Tuhan, hanya Engkaulah yang berhak aku ibadati. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, inilah nama yang paling agung menurut pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Wa ila hadzal qauli dhahaba jam'un min ahli ilmi. Dan pendapat ini adalah yang dipegang oleh sebagian daripada ulama. Qala al-Imam Abu Abdullah Ibn Mandah, berkata Imam Abu Abdullah Ibn Mandah fi kitabih At-Tauhid, dalam kitabnya yang berjudul At-Tauhid, wa qad ikhtara fihi, dan dia telah memilih dalam kitab tersebut, yakni Ibnu Mandah memilih dalam kitab tersebut, annasmallahil a'zam huwallah, bahwasanya nama yang paling agung, yang paling besar di antara seluruh nama Allah adalah Allah itu sendiri. Qala, berkata Ibnu Mandah, fasmuhu Allah ma'rifatu dzatihi, maka nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ma'rifat. Ma'rifat adalah sesuatu yang mengenalkan dzatihi dengan zat Allah Subhanahu wa taala.
mengenalkan makhluk dengan zatnya. Karena itulah dia sebutkan dirinya dengan nama-nama Allah, dengan nama Allah. Ya. Innani anallahu la ilaha ghairi. Itu Allah katakan kepada Musa di Gunung Tursina ketika Musa mengambil daripada Allah Subhanahu wa taala wahyu pertama, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha ghairi. Tidak ada Tuhan selainku. Ya. Maka inilah nama yang terbesar menurut sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Mandah dalam kitabnya Tauhid. Mana Allahu khalqahu an yatasamma bihi ahadun min khalqihi. Allah telah menutup pintu, ya, sehingga tak ada satupun makhluk yang berani menamakan dirinya dengan nama Allah. Tak ada. Sampai saat ini sudah berapa tahun bumi ini, berapa miliar umurnya, tak ada orang yang punya nama Allah. Tak ada. Baik golongan manusia maupun jin, tak ada yang punya nama. Siapa namamu? Allah. Tak berani. Tidak berani. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menutup pintu itu. Nama itu hanyalah milik Allah semata. Ya, kalau andai kata nama-nama lain ada, seperti Ar-Rahman. Sebagian orang berani mengatakan ana Ar-Rahman, sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab, saya ini Rahmannya Yamamah, negeri Yamamah. Tapi Allah tak berani. Ya. Iblis pun kalau menggoda manusia tak berani mengatakan ana Allah. Paling dia mengatakan ana Rabbuka. Tatkala iblis syaitan menggoda Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jilani, dan dia dalam berkata, wahai Abdul Qadir, dalam bentuk cahaya datang, ya, sesungguhnya aku adalah Rabbuka, Tuhanmu. Dia tak mengatakan ana Allah. Aku Tuhanmu, ana Rabbuka. Aku Tuhanmu, aku telah halalkan bagimu apa yang kuharamkan. Tak berani. Ya, Fir'aun yang paling berani mengaku Tuhan tak berani mengatakan aku Allah. Tapi dia mengatakan dirinya adalah Rabb. Ya, apa kata Ibrahim, kata Fir'aun, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, atau mengatakan dirinya ilah. Aku tak tahu bahkan ada Tuhan selainku. Dia mengatakan ana rabbukum, akulah Tuhan kalian al-a'la. Rabbun, ilah, tapi Allah tak ada yang berani. Au yud'a bismihi ilahun min dunih. Tak ada pula Tuhan-Tuhan selain Allah yang dipanggil dengan gelar Allah. Ada Latta, ada Uzza, ada Hubal, dan sebagian nama-nama berhala tersebut diambil daripada nama Allah sendiri. Azizun diambil daripadanya Uzza. Ya, begitulah seterusnya. Tak ada yang berani mengambil nama Allah untuk dirinya, menamakan anaknya dengan nama Allah ataupun Tuhannya dengan nama Allah. Ja'alahu awwalal iman. Allah menjadikan nama Allah adalah bab pintu masuk ke dalam iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pintu iman. Barang siapa yang mau masuk ke dalam Islam, wajib awalnya mengucapkan kalimat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa amudal Islam, dialah tiangnya Islam. Wa kalimatal haqqi wal ikhlas. Allah menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang hak, dan itulah kalimat ikhlas. Ya. Wa mukhalafatul adad wal isyrak fihi. Allah menjadikan kalimat Allah, ya, kalimat yang hak, kalimat ikhlas, kalimat yang menyelisihi berbagai macam bentuk, ya, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhtajazul qailu minal qatli. Seseorang yang telah mengucapkan kata-kata ini, asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tak boleh lagi dibunuh. Terhalang, kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Ya. Faman qala dzalika asama minni dima'ahum. Barang siapa mengatakan ucapan tersebut, mereka telah menahan dariku darah mereka untuk ditumpahkan. Wa bihi yuftatahul faraidu. Dengan Allah ini pula lah, ya, dibuka segala macam bentuk
kewajiban-kewajiban. Ya. Wa tan'aqidu al-faraid, bisa diartikan sini adalah salat yang fardu, al-faraid. Dengan kalimat Allah ini pula lah dimulai kalimat salat, ya, salat fardu yang rukunnya adalah Al-Fatihah. Yang Fatihah tersebut awalnya adalah sebagaimana ulama berselisih, ada yang mengatakan bismillah, Allah pertamanya. Atau yang mengatakan pertamanya adalah alhamdulillah, tetap Allah. Dengannya lah dimulai segala macam bentuk salat-salat yang fardu. Wa tan'aqidul aiman, dengan kata Allah ini pula lah sah akan menjadi sumpah, akan dengan kata Allah ini akan sah sumpah-sumpah. Karena orang jika bersumpah wajib dengan nama Allah tabaraka taala. Tanpa nama Allah tak sah sumpahnya. Dia berkata, wallahi aku akan pergi hari ini ke sini. Wallahi aku akan beri makan, dan seterusnya. Wa ista'adzu minasyaitan, dengan kata Allah inilah, ya, dilindungi manusia daripada syaitan. Allah mengatakan, fasta'idz billah, berlindunglah engkau dengan Allah daripada syaitan. Wa bismihi yuftatahu wa yukhtamul asya, dengan namanya dimulai dan ditutup segala sesuatu urusan. Ya, bismillah walhamdulillah. Kita mulai dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Tabarakasmuhu wa la ilaha ghairuhu. Maha tinggi nama tersebut, maha berkah nama tersebut. Naam. ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء ومن خصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله ولله الأسماء الحسنى ويقال العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها إجمالا والأسماء الحسنى تبيين وتفصيل لصفات الإلهية. ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء. Sesungguhnya nama Allah ini, Allah memiliki kekhususan yang tak dimiliki dalam nama-nama lainnya dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min khasa'isihi, di antara kekhususan nama ini, keistimewaannya, annallaha yudhifu sa'irul asma ilaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menambahkan semua nama-nama Allah lainnya untuk menjelaskan Allah ini sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dialah pengasih lagi penyayang. Ar-Rahmanir Rahim menjelaskan Allah. Ya, dalam surah Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Semua nama ini menjelaskan Allah. Ya, ini kekhususannya, bukan sebaliknya. Kaqaulihi walillahil asmaul husna, contohnya Allah mengatakan walillahi, milik Allah lah al-asmaul husna, semua nama-nama yang baik. Jadi nama-nama yang baik itu semuanya milik Allah. Berarti Allah inilah pangkalnya. Ya. Wa yuqalu al-aziz, karena itulah dikatakan al-azizur wa al-azizu war-rahmanu wal-karimu wal-quddusu min asma'illah. Karena itulah kita menyatakan yang namanya al-aziz, Tuhan yang maha perkasa, ar-rahman, Tuhan yang maha pengasih, al-karim, Tuhan yang maha dermawan, al-quddus, Tuhan yang maha suci, min asma'illah. Semua nama-nama ini, baik al-aziz, ar-rahman, al-quddus, adalah bagian daripada nama-nama Allah. Berarti Allah lah pangkalnya. Wala yuqalu Allah min asma'ir rahman, bukan sebaliknya kita katakan Allah adalah nama bagi Ar-Rahman, tidak. Tapi Ar-Rahman adalah nama bagi Allah. Bal inna hadzal ismal karima mutadamminun li jami'i ma'anil asma'il husna.
Bahkan nama ini mencakup segala macam makna-makna yang terkandung dalam semua nama Allah yang bagus-bagus. Dalun 'alaiha ijmalan, menunjukkan Allah inilah ya. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kembali menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nama yang bagus ini merujuk kepada satu nama terbesar, yaitu nama Allah. Dialah Tuhan yang berhak diibadati oleh makhluknya. Nah. فلهذه المعاني الأديمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم إلى اختيار من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم ومما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم الأعظم. Kata beliau, wal asmaul husna tabinun wa tafsilun li sifatil ilahiyah. Maka semua nama-nama Allah lain yang disebut dengan nama Allah husna adalah tabyin, penjelas, tafsil, perinci ya, li sifatil ilahiyah, sebagai bentuk rincian yang terkandung dalam nama-nama tersebut sifat-sifat Tuhan Allah. Ar-Rahman dalam terkandung sifat rahmah, Al-Ghafur dalam sifat Al-Maghfirah, dan begitulah seterusnya. Falihadhil ma'anil 'azimah wa ghairiha, karena makna-makna agung seperti inilah dan sebab-sebab lainnya, mimma ikhtassa bihadzal ism, yang membuat nama ini memiliki nama yang spesial, kekhususan, dhahaba ghairu wahidin min ahli ilmi ila ikhtiyari annahu al-ismul 'azam. Dengan sebab itulah sebagian ulama mengatakan inilah nama Allah yang paling agung. Mimma yuqawi hadza, di antara menguatkan ini, anna hadzal ismul karima qad warada fi jami'il ahadits, bahwasanya nama Allah ini Allah ya tertera dalam semua hadis allati fiha al-isyaratu ila ismil azam, semua hadis yang mensyaratkan dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ini pendapat pertama, Allah adalah nama yang paling agung. Nah, teruskan. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لا اقرأ. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. انتهى. اقرأ. وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. Adapun pendapat kedua, wa min ahli ilmi man dhahaba ila anna al-ism al-a'zam huwa al-hayyul qayyum. Sebagian ulama berpendapat nama Allah yang paling besar, yang paling agung adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama yang paling banyak ulama berpendapat dengannya. Yang kedua ini pendapat sebagian ulama, antaranya Qayyim rahimahullah. Al-Hayyu Al-Qayyum itulah nama yang paling agung, karena itulah dia termaktub dalam ayat kursi. Dan ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat kursi, karena ada dua nama tersebut. Ya. Itu pendapat sebagian ulama. Demikian juga yang terdapat dalam pembuka surat Al-Imran. Ya, Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita akan menjelaskan kenapa keduanya merupakan nama paling agung. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab Zadul Ma'ad, dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Karena sifat al-hayat, kehidupan, hidup, karena arti al-hayyu Tuhan yang maha hidup, berarti dalamnya terkandung sifat hidup. Ya, sifat hidup adalah mutadamminatun li jami'i sifatil kamal, mencakup segala macam sifat yang sempurna bagi Allah. Semuanya menjadi sempurna karena hidup. Seseorang yang baik, dermawan, kalau mati selesai, tak sempurna lagi dia. Ya, dengan matinya dia sifatnya tersebut selesai bagi makhluk.
Ya, satu makhluk yang cantik, elok, indah, semuanya akhlaknya mulia, dengan kematiannya hilanglah semuanya itu. Tapi Allah Tuhan yang Maha Hidup, maka semua nama-nama Allah yang terkandung dalam sifat, ya, semuanya itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan menjadi sempurna dengan adanya sifat hidup, berkekalan selama-lamanya, Al-Hayyu. Ya. Wa sifatul qayyumiyah, kata beliau, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamali mustalzimatun laha. Karena yang namanya sifat al-hayat bagi Allah, hayat, Tuhan yang Maha Hidup memiliki sifat hidup, adalah sifat sempurna, ya, yakni sifat yang mencakup segala macam sifat-sifat Allah yang sempurna itu, ya. Bahwasanya sifat-sifat sempurna tersebut akan menjadi sempurna dengan adanya kehidupan, ya, dengan adanya kehidupan yang kekal bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatul qayyumiyah, adapun sifat qayyumiyah artinya adalah tegak sendiri, berdiri sendiri, tidak butuh makhluk. Mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, mencakup segala macam sifat-sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dibagi sifat Allah menjadi dua, ada sifatul dzat, sifat yang kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, seperti wajah, seperti tangan, seperti ilmu, seperti qudrah. Ini sifat zat yang melekat dengan Allah. Yang kedua namanya sifatul fi'il, sifat fi'il yang terkait dengan kapan Allah berkehendak. Seperti sifat Allah bersemayam, kapan dia berkehendak, Allah turun, kapan dia berkehendak, ya. Maka semua sifat-sifat fi'il ini, Allah murka, kapan dia berkehendak, Allah rahmat, kapan dia berkehendak. Semua sifat-sifat ini wasifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, mencakup semua sifat-sifat fi'il. Jadi kalau kita mau bagi semua sifat Allah dibagi dua. Sifatul dzat ini kembali kepada nama Al-Hayy. Kedua, sifatul fi'il, semua sifat fi'il kembali kepada nama Al-Qayyum. Karena itulah keduanya dianggap yang paling agung. Karena semua nama Allah SWT yang dalamnya ada sifat akan terpulang kepada dua saja. Pertama adalah sifatul dzat, kembali kepada nama Al-Hayy. Karena semua sifat dzat akan menjadi indah ketika memang dia hidup selama-lamanya, tak hilang. Semua sifat-sifat fi'il menjadi sifat yang indah ketika dia kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Karena itulah keduanya merupakan nama terbesar. Wa sifatul qayyumiyyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Wa lihadza kana ismullahil 'azam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta huwa ismul hayyul qayyum. Karena itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nama Allah yang paling agung yang jika kita berdoa dengannya Allah kabulkan, kita memohon dengannya Allah perkenankan, adalah nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Ini pendapat kedua. Waqad warada hadzani al-ismani fi aktsar al-ahadits. Banyak kali hadis-hadis yang menjelaskan ini. Bahkan telah kita bacakan pada beberapa hari yang silam. Allati fiha al-isyaratun ila al-ismi al-'azam, menunjukkan inilah nama yang paling agung. Ya. Tapi tetap kita katakan ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Apa permulaannya? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Tuhan yang Maha Al-Hayy, hidup, Al-Qayyum. Tetap Al-Hayyul Qayyum nyandar kepada Allah. Maka pendapat pertama itu yang paling kuat. Ya. Naam. Silakan. Wa min ahli ilmi man qala inna ismal a'zama jinsun la yuradu bihi ismun muayyan. Fa inna asma Allahi naw'an. أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال، فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها فالله اسم أعظم وكذا الصمد وكذلك الحي القيوم وكذلك الحميد المجيد وكذلك الكبير العظيم وكذلك المحيط. Adapun pendapat yang ketiga,
Wa min ahli ilmi, kita pilih 3 padahal banyak pendapat karena 3 ini yang paling dekat dengan kebenaran. Di antara 3 ini yang pertama itu lebih dekat pada kebenaran. Dan di antara ulama man qala yang mengatakan innal ismul a'zam jinsun. Yang disebutkan yakni dalam hadis-hadis tersebut nama Allah yang paling agung sebenarnya adalah dia jinsun la yuradu bihi ismun muayyan. Jenis daripada nama-nama Allah yang hakikatnya bukanlah menunjukkan satu nama tertentu, bukan itu maknanya. Fa inna asma Allahi naw'ani, karena nama Allah SWT itu ya terbagi menjadi 2 bagian. Ahaduhuma, yang pertama adalah ma dalla ala sifatin wahidatin, nama Allah yang menunjukkan satu sifat saja, au sifatain atau 2 sifat, ya, au tadammana awsafan ma'dudah atau mencakup sifat-sifat yang tertentu yang dapat dibilang. Watsani ma dalla ala jami'i ma lillahi min sifatil kamal. Adapun yang kedua, nama Allah yang menunjukkan semua sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi ada 2. Pertama, nama yang hanya maknanya mencakup 1-2 sifat atau 3 sifat atau sifat tertentu. Ya. Tak ta'adda, tidak mulai melampaui segala macam sifat-sifat. Ya, itu jenis pertama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nama Ar-Rahman hanya mencakup 1-2 sifat. Dalamnya terkandung sifat apa? Sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya nama Ar-Razzaq mengandung 1-2 sifat. Dalamnya tercukup sifat Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki. Tapi ada nama Allah yang mencakup semua nama-nama lainnya yang sempurna. Ini yang kedua. Ya, watsani ma dalla ala jami'i ma lillahi min sifatil kamal, nama yang mencakup semua nama sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa tadammana ma lahu min nu'utidil 'azamah, mencakup ya segala macam bentuk sifat-sifat Allah yang agung, wal jalal yang mulia, wal jamal yang elok. Fa hadzal naw'u huwal ismul 'azam, maka jenis-jenis nama seperti inilah diinginkan dengan maksud nama yang paling agung. Jadi pendapat ketiga ini mengatakan nama Allah paling agung adalah nama yang mencakup semua nama-nama Allah lainnya yang sempurna. Karena nama Allah dibagi 2, ada yang hanya mencakup 1-2 makna, 3 makna, tapi ada nama Allah yang mencakup semua makna. Cobalah seperti kata-kata Allah. Semua nama-nama lainnya pasti ya kembali kepada makna Allah, bahwasanya semua nama ini menjelaskan Tuhan Allah yang berhak diibadati semata. Kata beliau, lima dalla alaihi minal ma'ani allati hiya a'zamul ma'ani wa awsa'iha. Dia menjadi nama yang paling agung karena menunjukkan makna yang paling dalam, yang paling luas. Fallahu ismun a'zam, maka nama Allah yang paling agung itu diantaranya nama Allah. Wa kadza samad, nama Allah yang paling agung diantaranya adalah as-samad, tempat bergantung segala macam makhluk. Ya, as-samad. Wa kadza as-samad wa kadzalika al-hayyul qayyum, diantaranya adalah nama al-hayyul qayyum. Karena nama al-hayyu kembali kepada semua sifatul zat, nama al-qayyum kembali kepada semua sifatul af'al. Wa kadzalika al-hamidul majid, demikian juga nama al-hamid al-majid. Demikian juga wa kadzalika al-kabirul azim, nama Allah al-kabir al-azim. Wa kadzalika al-muhit, demikian juga nama al-muhit yang meliputi segalanya. Ini diantara nama-nama Allah yang paling agung karena dalamnya terkandung segala macam bentuk kesempurnaan sifat-sifat Allah. Naam. فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم وعلى كل فهذه مسألة اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يسار إليه إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعاه باسمه الأعظم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعا الله بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب والله وحده ولي التوفيق. فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم. 3 pendapat inilah yang paling layak ya disebutkan para ulama, mewakili daripada pendapat para ulama tentang apa yang paling agung bagi Allah.
di antara semua nama-namanya. Ya, jadi yang pertama Allah, yang kedua apa? Al-Hayyul Qayyum, yang ketiga semua nama yang mencakup segala macam bentuk kesempurnaan Allah seperti As-Samad, Al-Kabir, Al-Hamid, Al-Majid. Fahadhihi al-aqwal ats-tsalatsa. Inilah tiga al-aqwal ats-tsalatsa. Inilah tiga pendapat. Wa ala kullin, yang penting fahadhihi mas'alatu ijtihadin. Ini adalah perkara ijtihad. Ya li'adami urudi dalilin qat'iyyid dilalah, karena tak ada dalil yang menunjukkan secara pasti, tak akan lagi padanya ada keraguan. Ala ta'yin, menunjukkan itulah nama yang paling agung. Tak ada dalilnya secara qat'i. Ya qat'iyyud dilalah yang menunjukkan itulah nama yang paling agung. Yajibu an yusara ilaih, sehingga kita harus katakan harus ini nama Allah paling agung. Perkara yang ijtihad. Ya, illa anna man da Allah, tapi kesimpulannya barang siapa yang berdoa kepada Allah bil ad'iyatil mutaqaddimah, dengan doa-doa yang sebelumnya diajarkan Rasulullah, dengan mengucapkan kata-kata ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya, dan seterusnya pada hadis-hadis sebelumnya, yang berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut, ya, faqad da'a bismil azam, sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Di ikhbarin Nabi SAW amman da'a Allah bidzalik, karena Nabi mengabarkan orang yang berdoa meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut, bi annahu da'ahu bismil azam, bahwasanya dia telah berdoa kepada Allah dengan nama yang paling agung, alladzi idza su'ila bi atah, yang jika seseorang, ya, jika Allah diminta dengannya Allah akan berikan. Wa idza du'iya bihi ajab, yang jika seseorang berdoa dengannya Allah akan kabulkan. Wallahu wahdahu waliyut taufiq. Hanya Allah SWT Tuhan yang memberikan kepada kita taufik. Alhamdulillah, selesailah muqaddimah. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk mulai merinci satu persatu nama Allah. Kita mulai dari nama Allah dan Al-Ilah. Berapa lama muqaddimahnya nih? Ada 1 bulan. Hah? Berapa bulan? 2. Hah? Lebih 3 bulan lah kira-kira baru muqaddimah. Barulah kita besok masuk merinci satu persatu nama Allah. Ya, kita mulai daripada nama yang pertama Allah Al-Ilah. Semoga Allah berikan kepada kita semua kesabaran, keistiqamahan dalam mempelajari, ya, ilmu yang paling indah ini, ilmu mengenal Allah dan nama-namanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.